Bapak Pendeta, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 di bawah perikop perempuan perumpamaan tentang pengampunan. Dalam bacaan firman Tuhan tersebut, Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dengan perumpamaan tentang hutang piutang. Oleh karena itu, ada orang yang menggunakan perumpamaan tersebut untuk berlindung di balik alasannya untuk tidak membayar hutangnya. Bagaimana caranya agar kita meminta orang itu konsisten membayar hutangnya sekalipun dia menggunakan ayat firman Tuhan sebagai pembenaran dirinya? Mohon pencerahannya, Pak Pendeta. Saya kira kalau ada orang menggunakan ayat seperti itu untuk menghindari membayar hutang, itu sudah tidak bayar hutang, itu sudah dosa. Dan yang kedua adalah menggunakan ayat firman Tuhan secara salah untuk mendukung dosanya, maka ini berarti dosa beranak dosa, dosa bertambah dosa lagi. Ya, tidak bayar hutang saja itu dosa. Menggunakan ayat untuk menutupi atau membenarkan dosa ya tetap dosa juga, ya. Dan kalau kita lihat Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini adalah suatu bagian firman Tuhan yang adalah perumpamaan tentang pengampunan, dan adalah tidak tepat kalau kita memakai ayat ini atau orang menggunakan ayat ini untuk tidak membayar hutang sebagai alasan tidak membayar hutang. Pertama-tama, ingat bahwa satu bagian firman Tuhan atau satu bagian Alkitab tidak bisa ditafsirkan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci. Nah, kalau kita misalnya melihat ayat-ayat kitab suci yang lain, seperti yang sudah pernah saya jelaskan waktu membahas soal hutang piutang, ada ayat-ayat yang jelas menyuruh orang membayar hutang dan mengecam orang yang tidak bayar hutang. Roma pasal 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Lalu Mazmur 37 ayat 21 bilang orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Nah, kalau ada ayat seperti itu yang menyuruh kita membayar hutang dan menganggap orang yang tidak membayar hutang itu sebagai orang fasik, bagaimana mungkin Matius pasal 18 bisa berarti bahwa orang boleh tidak membayar hutang? Nah, maka di situ kalau menafsirkan demikian artinya kita menabrakkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan jelas bahwa itu adalah prinsip yang salah di dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, bahwa perumpamaan ini sekalipun berbicara soal hutang, tetapi sebenarnya inti persoalan bukan hutang. Inti pesan yang mau disampaikan bukan hutang, tetapi soal pengampunan, ya. Dan ini dilihat dari konteksnya, di mana sebelum perumpamaan itu disampaikan, ada ayat 21 dan 22 di Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Setelah itu, beberapa ayat setelah itu, barulah kita bisa lihat bahwa perumpamaan tentang orang berhutang itu masuk. Berarti perumpamaan orang berhutang itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Petrus soal pengampunan. Jadi perumpamaan tentang hutang bukan untuk mengajar soal hutang. Perumpamaan tentang hutang itu mengajar soal pengampunan. Lalu juga kita lihat dari isinya. Dikatakan bahwa hamba itu berhutang 10.000 talenta. Hamba itu berhutang 10.000 talenta, itu jumlah yang sangat banyak, saudara ya. Kalau kita mempelajari talenta, itu satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar, sedangkan satu dinar itu adalah upah pekerja harian. Masuk jam 6 pagi, selesai kerja jam 6 sore, itu dibayar 1 dinar. Kita bisa tahu itu dari upah pekerja kebun anggur itu ya. Jadi kerja 1 hari bayar 1 dinar. Nah, kalau ini 6.000 dinar, satu talenta itu 6.000 dinar, nah itu berarti kerja 6.000 hari. Tapi itu baru 1 talenta. Sedangkan ini, orang itu berhutang 10.000 talenta. Berarti kalau dia seorang buruh kasar, maka untuk mendapatkan uang sebanyak itu, maka dia butuh kerja untuk dapat 6.000 dinar, dia mesti bekerja kira-kira
sekitar 20 tahun. Dan untuk mendapatkan 1 talenta. 1 talenta saja. Itu kerja 20 tahun. Dan untuk mendapatkan 10.000 talenta, maka dia membutuhkan waktu 200.000 tahun bekerja sebagai buruh baru bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nah, apa arti ini? Artinya di sini karena ini perumpamaannya tentang mau menjawab soal pengampunan, maka di situ mau dikatakan bahwa sebenarnya seperti besarnya hutang orang itu kepada tuannya, demikianlah dosa kita kepada Tuhan. Dosa kita itu banyak. Tapi ternyata di ayat 27, raja itu menghapuskan hutangnya. Itu artinya Tuhan itu mengampuni dosa kita. Saking banyaknya dan kita tidak sanggup bayar, maka kasih dan anugerah Tuhan itulah yang membayar atau menghapus dosa kita. Lalu ayat 28, hamba yang kedua itu berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama. Nah, hamba yang pertama tadi hutang 10.000 talenta, tapi yang ini cuma 100 dinar. Dan kalau kita bandingkan ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya. Karena 100 dinar itu kalau ditukar dengan mata uang penny itu adalah mata uang terkecil yang digunakan beberapa negara yang berbahasa Inggris. Kalau 100 dinar ditukar dengan mata uang itu dia dapat 6 penny dan masuk semua di kantong. Masuk kantong bisa. Tapi kalau 10.000 talenta tadi itu ditukar dengan mata uang ya, penny tadi, maka dibutuhkan 8.600 orang, di mana masing-masing itu mengangkat karung seberat 27 kilo untuk membawa uang sebanyak itu. Dan kalau mereka baris satu orang jarak 1 meter, maka orang-orang itu harus berjarak 8,6 kilometer panjangnya untuk bawa uang itu. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata jarak antara hutang orang pertama, hamba pertama dengan pada tuannya dengan hutang hamba kedua pada hamba pertama itu jaraknya besar sekali, ya. Gapnya besar sekali. Tapi sikap hamba pertama kepada hamba kedua itu ternyata dia tidak mau membebaskan. Padahal dia sudah dapat anugerah, tapi dia tidak mau memberikan anugerah kepada yang berhutang kepada dia. Nah, lalu pada akhirnya kita bisa lihat bahwa orang itu atau hamba itu dihukum oleh tuan. Hamba pertama itu dihukum oleh sang tuannya. Jadi sebenarnya di sini adalah mau mengatakan begini, pesan ini, bahwa dosa kita sangat besar dan kita tidak bisa membayar hutang dosa kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu dosa orang lain kepada kita itu relatif lebih kecil daripada dosa kita kepada Tuhan. Dan kita harus mau mengampuni orang lain, dan kalau kita tidak mengampuni orang lain, berarti kita tidak diampuni. Jadi tekanannya itu sebenarnya adalah pada pengampunan. Makanya di ayat 35, ayat penutup dia bilang, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi di sini ini persoalan pengampunan. Hutang itu hanya perumpamaan untuk menjelaskan pengampunan. Karena itu sebenarnya di dalam perumpamaan itu tidak membicarakan hukum tentang hutang piutang. Karena itu menjadikan teks itu sebagai dasar untuk tidak membayar hutang. Nah, itu bukan hanya salah menafsirkan Alkitab, tapi itu kurang ajar dan tambah dosa saja kalau mau menggunakan ayat itu untuk menghindari pembayaran hutang.